Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak-bapak Bupati, Bapak anggota Dewan, Bapak Kepala Kemenang, Bapak Kasubag Ibu, para sesepuh Kementerian Agama, para kepala agama, para tokoh masyarakat, para pegawai Kementerian Agama, Ketua Basnas dan anggota, hadirin hadirat rahmatullah. Karena kalau saya hormat satu-satu nanti habis untuk pembuangan saja. Saya punya waktu kurang lebih 5 menit pembukaannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa melaksanakan acara tasyakuran Hari Bakti Kementerian Agama yang ke-78. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan bagi seluruh umat beragama di wilayah Kabupaten Sita. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita sering membaca Pancasila. Setiap hari Senin upacara dibacakan Pancasila itu dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasti kalau sudah bicara soal ketuhanan, berbicara soal agama. Dan kalau sudah bicara soal agama, urusannya adalah urusan nasib baik kita, surga, dan nasib buruk kita neraka. Nah, tetapi terkadang kita ini ketika bicara soal surga dan neraka, itu biasanya kita menggunakan anggaran sisa. Halo. Halo. Terutama ibu-ibu. Sehingga kadang-kadang karena anggaran sisa terkadang-kadang tidak teranggarkan, ujung-ujungnya terlupakan. Padahal setiap umat beragama itu mintanya luar biasa. Yang diminta bukan alat kepala Pak, surga. Yang diminta adalah surga. Surga itu mahal sekali, bukan barang murahan. Bu, halo Bu. Ibu-ibu untuk menambah kecantikan wajahnya saja baru beli skincare. Halo skincare. Harganya itu kalau yang kelas-kelas menengah itu 700.000 satu set. Kok tahu? Biasa beli. Mewakili sang istri. Nah, padahal ketika di skincare sedang dipakai itu bertahan hanya beberapa saat saja. Terus nanti bapak-bapak ini yang mendambakan surga itu dijanjikan kalau dalam Islam itu dipersiapkan 70 bidadari. 70 bidadari. Bukan sedikit. Nah, bagaimana dengan ibu? 70 bidadara. Tidak usah khawatir. Yang jelas bapak-bapak disiapkan 70 bidadari. Dimasukkan ke tempat yang namanya surga itu, tempat yang sangat indah. Nah, pertanyaan saya pada kita semua, ketika kita bicara soal surga dan neraka, ketika kita mengharapkan kebahagiaan akhirat kelak, ketika kita mendapatkan hidup yang bahagia selama-lamanya, kira-kira anggaran kita berapa? Saya nanya di sebelah saya itu,
berapa persen dari pendapatannya? Per 10-an, per 10. Yang sebelah nggak pasti, boleh sedikit, boleh banyak. Yang Islam 2,5%, sedikit sekali. Halo, 2,5% pun kadang-kadang dilupakan. Karena apa? Tertutup dengan membayar kreditan, kredit rumah, kredit mobil, kredit apa, kredit terus belum lagi bukunya, kredit buku, kredit baju, kredit seragam, habis sehingga 2,5% pun tidak terlaksanakan. Padahal kita minta sama Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malam ini saya mengajak kepada kita semua umat beragama. Ketika kita bicara soal masa depan yang kita gambarkan tadi, mestinya setiap umat beragama mulai mereposisikan, termasuk pemerintah daerah, mereposisikan anggaran belanja dari urusan agama yang tadinya nomor sisa menjadi nomor 1. Menjadi nomor 1. Kenapa tidak? Karena soal agama ini yang menentukan masa depan bangsa kita. Kalau bangsa ini umat agamanya soleh semuanya, taat semuanya, rajin ibadah semuanya, maka negeri ini dijamin akan menjadi negara yang baik. Tapi kalau beragama sudah tidak lagi peduli dengan agamanya masing-masing, yang Islam sudah tidak lagi sholat 5 waktu, yang Katolik Kristen tidak lagi melaksanakan ibadah yang minggu, maka saya berkeyakinan bahwa bangsa ini sangat sulit untuk bertahan. Tapi kalau umat agamanya masing-masing menjalankan ibadahnya dengan benar, insya Allah negeri ini masih akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Kita bangun jembatan yang sehebat apapun, gedung yang bertingkat berapapun, kalau Tuhan mengatakan hancur, tidak berubah lama, maka hancurlah. Hanya gara-gara tsunami kita pernah melihat, menyaksikan diri betapa bangunan-bangunan yang megah itu luluh lantak, tidak tersisa. Karena itu saya mengajak kepada kita semua sebagai umat beragama, yuk kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintahnya, yaitu ibadah dengan benar, sholat dengan benar, pergi ke gereja yang Kristen dan Katolik dengan benar, yang dulu ke pura dengan benar, yang dulu ke lereng dengan benar. Ini harus kita lakukan sehingga penataan umat beragama nanti menjadi umat yang taat secara vertikal dengan Tuhannya masing-masing. Yang kedua, kita tidak akan bisa melenggang begitu saja masuk ke dalam surga dengan usaha kita baik kepada Tuhan kalau kita tidak bermanfaat bagi umat kita. Karena menurut Islam, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka pahalanya sama menghidupkan dengan orang yang banyak. Karena itu kita harus berfastabil khairat, berlomba-lomba bagaimana setiap umat beragama melakukan sebuah inovasi supaya umat beragama ini bisa bermanfaat bagi umatnya dulu, terus kepada umat-umat yang lain, menebarkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga keberadaan umat beragama akan terasa manfaatnya bagi umat beragama yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, halo. Hai. Halo. Hai. Negara kita ini negara luar biasa. Jumlah pulaunya 17.508. Jumlah sukunya 358 suku yang ada di negeri yang kita cintai.
Ini adalah sebuah potensi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur laki-laki dan unsur perempuan melalui proses perkawinan dan dijadikannya bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf. Apa ta'aruf itu? Saling memahami, saling berkosmilor, saling menyadari tentang keberadaan orang lain. Bukan hanya sekedar kenal fisiknya, tapi memahami tentang orang lain, sehingga kita bisa meletakkan diri kita di mana kita berada dan memberikan penghormatan kepada orang lain. Hal-hal yang semacam itu kita kembangkan sebagai umat agama, sehingga keberadaan agama akan bisa menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik, yang memberikan nilai positif terhadap peradaban manusia di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, halo Bu, halo Bu, yang belum menganggarkan zakat, tolong zakatnya dinomorkan 1. Dapat uang 3 juta, maka 75.000 rupiah zakat. Tidak perlu nunggu nanti sisa. Kalau belum cukup zakatnya, infaknya, sodakonya. Di sini ada ketua Basnas, di sini ada ketua Muhammadiyah, di sini ada ketua Eko. Masing-masing punya lembaga. Ada Basnas punya lembaga Basnas, yang Muhammadiyah punya Lazisbu, yang Eko punya Lazisbu. Kalau masing-masing umat beragama ini selalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan kehormatan, insya Allah negeri Sintang ini akan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami doakan Bapak Wakil Bupati, mudah-mudahan pemerintah daerah, karena kita tahu bahwa guru agama di sekolah-sekolah itu sangat kurang, maka perlu pemerintah daerah bersama masyarakat, bersama teman-teman melakukan sebuah terobosan untuk mencukupi kebutuhan guru agama yang sangat diperlukan oleh masyarakat agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Sintang akan menjadi wilayah yang baik, yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Dan semoga para pejabatnya selalu sehat, diberikan kemudahan rezeki, diberikan kemurahan, keberkahan dalam rezekinya, dan kehidupannya, keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sehat selalu Bapak sekalian. Sehat selalu Bapak sekalian. Yang utama umat Islam itu kalau nggak bisa sedekah pakai duit, ya paling tidak senyum. Nah kalau senyum saja sudah tidak mau, apalagi bersedekah pakai duit. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.